Gaji ke-13 PNS cair besok Senin dalam kurung 5 Mei 2023. Cek jumlah dan para penerimanya. Sabtu, 03 Juni 2023 pukul 05:00 waktu Indonesia Barat. Gaji ke-13 PNS para aparatur sipil negara dalam kurung ASN termasuk pegawai negeri sipil dalam kurung PNS, anggota Polri dan TNI serta para pensiunan segera mendapat gaji ke-13. Berikut jadwal pencairan gaji ke-13 untuk PNS dan pensiunan serta jumlahnya. Pemerintah sudah menyiapkan pencairan gaji ke-13 untuk PNS pada Juni 2023. Pencairan gaji ke-13 sudah dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam kurung APBN 2023. Diberitakan Kompas.com, staf khusus Menteri Keuangan dalam kurung Menkeu, Justinus Prastowo memastikan gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni. Yang jelas akan dibayarkan bulan Juni, kata dia, saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu dalam kurung 28 Mei 2023. Di sisi lain, Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Perbendaharaan Kemenko Tri Budianto mengatakan instansi pemerintah dapat mengajukan SPM gaji ke-13 PNS pada Senin 5 Juni 2023. Hal tersebut mengingat 1 hingga 4 Juni 2023 merupakan hari libur nasional dan cuti bersama. SPM atau Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang diterbitkan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dalam kurung PA atau KPA untuk mencairkan dana dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. SPM sudah bisa diajukan mulai tanggal 5 Juni, ujarnya kepada Kompas.com, Senin dalam kurung 29 Mei 2023. Tri melanjutkan, ketentuan terkait pencairan gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 15 Tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Lantas, siapa penerima dan berapa besaran gaji ke-13? Penerima gaji ke-130 2023 gaji ke-13 adalah tambahan gaji untuk aparatur negara termasuk PNS anggota Tentara Nasional Indonesia dalam kurung TNI atau Kepolisian Republik Indonesia dalam kurung Polri hingga pensiunan. Pemberian gaji ke-13 adalah wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2023, berikut penerima gaji ke-13 yang akan cair mulai Juni 2023, PNS dan calon PNS dalam kurung CPNS. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam kurung P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan bersifat pensiun, penerima tunjangan pokok. Besaran gaji ke-130 2023 khusus gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam kurung APBN terdiri dari 5 komponen. Berikut rinciannya: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, 50% tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Sementara itu, untuk gaji ke-13 PNS dan P3K yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam kurung APBD terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Tambahan penghasilan paling banyak 50% yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Adapun sebagai gambaran, berikut rincian gaji pokok ASN. Salah satu komponen gaji ke-13.
yang tertuang dalam PP nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji ASN gaji pokok PNS golongan 1 gaji pokok PNS golongan 1A1 rupiah. 560. 800 kurang 2 rupiah. 335. 800. Gaji pokok PNS golongan 1B bagi 1 704.500 rupiah hingga 2.472.900 rupiah. Gaji pokok PNS golongan 1C bagi 1 776.600 rupiah hingga 2.577.500 rupiah. Gaji pokok PNS golongan 1D bagi 1.851.800 rupiah hingga 2.686.500 rupiah. Gaji pokok PNS golongan 2, gaji pokok PNS golongan 2A bagi 202.200 rupiah hingga 3.373.600 rupiah. Gaji pokok PNS golongan 2B bagi 208.400 rupiah hingga 3.516.300 rupiah. Gaji pokok PNS golongan 2C bagi 301.800 rupiah hingga 3.665.000 rupiah. Gaji pokok PNS golongan 2D bagi 399.200 rupiah hingga 3.820.000 rupiah. Gaji pokok PNS golongan 3, gaji pokok PNS golongan 3A bagi 2.579.400 rupiah hingga 4.236.400 rupiah. Gaji pokok PNS golongan 3B bagi 2.688.500 rupiah hingga 4.415.600 rupiah. Gaji pokok PNS golongan 3C bagi 2.802.300 rupiah hingga 4.602.400 rupiah. Gaji pokok PNS golongan 3D bagi 2.920.800 rupiah hingga 4.797.000 rupiah. Gaji pokok PNS golongan 4, gaji pokok PNS golongan 4A bagi 304.400 rupiah hingga 5 juta rupiah. Gaji pokok PNS golongan 4B bagi 3.173.100 rupiah hingga 5.211.500 rupiah. Gaji pokok PNS golongan 4C bagi 3.307.300 rupiah hingga 5.431.900 rupiah. Gaji pokok PNS golongan 4D bagi 3.447.200 rupiah hingga 5.661.700 rupiah. Gaji pokok PNS golongan 4E bagi 3.593.100 rupiah hingga 5.901.200 rupiah. Efek gaji ke-13 untuk perekonomian Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF-M). Rizal Taufikur Rahman menilai pencairan gaji ke-13 tersebut bisa mendorong konsumsi rumah tangga. Hanya saja, belanja masyarakat dari insentif tersebut perlu diperhatikan. Misalnya jika digunakan untuk kegiatan yang mendorong ekonomi lebih produktif, seperti konsumsi kebutuhan dasar baik itu pangan ataupun pendidikan, tutur Rizal kepada kontan.co.id, Kamis, dalam kurung 25/5. Jika insentif tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan yang lebih produktif, maka pemberian gaji ke-13 bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2023. Meski sumbangannya lebih kecil jika dibandingkan dengan adanya momentum lebaran pada April lalu. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi di kuartal II sepertinya akan sulit mencapai 6% jika hanya didorong oleh konsumsi rumah tangga. Menurutnya, dorongan pembentukan modal tetap bruto dalam kurung PMTB yang memanfaatkan infrastruktur serta kinerja ekspor juga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya jika ingin pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2023 di angka 6%, maka minimal harus di atas 6% konsumsi rumah tangganya, imbuh Rizal.
Itulah info lengkap tentang jadwal dan nilai pencairan gaji ke-13 untuk PNS, P3K, anggota Polri dan TNI serta pensiunan atau penerima pensiun.